Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali atas karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa sehat walafiat dan kita bisa bertemu kembali pada sesi kajian rutinan 2 minggu sekali PCIM Jepang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang Aqidatul Awam masih oleh Ustadz Wahyudi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kita mulai saja untuk langsung kita dengarkan bersama-sama kajian bedah Aqidatul Awam ini, seri selanjutnya. Untuk Ustadz Wahyudi Abdurrahim, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan lalu kita sudah sampai bab para rasul, perbedaan antara nabi dan rasul dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita masuk kepada hal-hal yang sifat yang mesti atau layak atau harus dimiliki oleh para rasul. Al-wajib fi haqqir rusuli, sifat wajib yang mesti dimiliki oleh para rasul. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah Ta'ala anbiya mursalin. Sebagai seorang mukallaf, saya sampaikan mukallaf itu adalah seorang muslim yang sudah baligh, itu namanya mukallaf. Ketika seorang sudah mukallaf, ciri-cirinya adalah kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, maka ia sudah mempunyai tanggungan kewajiban agama, sudah wajib sholat, sudah wajib puasa dan lain sebagainya. Dan ketika ia meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, kewajiban-kewajiban agama, ia sudah mendapatkan dosa. Ketika sebelum mukallaf, dia ketika melakukan kebaikan ataupun keburukan tidak mendapatkan apapun, tidak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah mukallaf, berarti sudah dicatat. Maka ayat kita Allah Ta'ala anbiya, seorang mukallaf kalau sudah mukallaf karena dia sudah mempunyai kewajiban, kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul dan para nabi. Ini menjadi salah satu rukun iman. Maka ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengakui adanya rasul, maka dia dianggap belum beriman. Bahkan ketika dia mengimaninya tidak semua rasul, hanya sebagian saja, dia juga tidak dianggap sebagai beriman kepada Allah. Misal orang Nasrani, mereka hanya beriman sampai Nabi Isa saja dan tidak mempercayai Nabi Muhammad, maka mereka kafir secara langsung. Maka keimanan ini layak terjaza, tidak terpotong-potong. Ketika kita beriman kepada Rasul, ya semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka siapapun yang datang setelah Nabi Muhammad mengaku sebagai seorang Nabi, seperti Ghulam Mirza Ahmad, maka sesungguhnya mereka adalah para pembohong. Mereka tidak dapat dipercaya. Ajaran-ajaran Ahmadiyah sesat. Walahi ayat rifa ma yajuz fi haqqihim wa ma yastahil wa ma yajuz.
Oleh karena kita juga harus mempelajari terkait dengan sifat-sifat yang semestinya ada pada diri Rasul, sifat-sifat yang boleh ada pada diri Rasul, dan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Waqad jabalallahu ta'ala ba'dan nas ala mawahib muayyanah kal quwwah wa syu'r wal funun yatafawaqu biha 'alal akharin. Allah itu memberikan sifat kepada setiap manusia. Sifat apa ya? Punya keistimewaan masing-masing. Ada orang yang dia itu memang bisanya bertani, tapi nggak bisa jualan. Ada orang yang bisanya itu jualan, tapi dia nggak bisa ngajar. Ada orang yang bisanya ngajar, tapi nggak bisa administrasi. Ada orang yang bisa administrasi, tapi nggak bisa seni, seumpama. Jadi memang sengaja macam-macam. Kenapa kok Allah itu memberikan kemampuan manusia itu beda-beda, supaya hidup itu saling memberi dan membutuhkan. Karena hidup manusia itu makhluk sosial, istilah Aristo kan. Manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan. Ketika piano itu satu nada saja, do, atau satu re saja, gitu kan, maka piano itu tidak akan ada suara yang indah. Tapi ketika ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah seperti itu. Nah, nanti kita bisa buat tangga nada, kita bisa buat lagu. Nah, maka ketika sudah muncul sebuah lagu menjadi sangat indah didengar. Itulah kehidupan. Ketika ada petani, ada pedagang, ada macam-macam, maka peradaban itu akan berjalan. Manusia akan bisa maju, saling membutuhkan, saling menerima, dan lain sebagainya. Tapi ketika hanya satu petani, semua nggak ada pembeli, hancurlah dunia ini. Maka peradaban tidak akan berkembang. Maka sengaja Allah itu memberikan keistimewaan kepada setiap manusia itu masing-masing. Maka kita juga harus mencari, saya itu bisanya apa ya? Nah, kan seperti itu. Ya tafawwaqu biha 'alal akhirin. Yang kita itu mungkin mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Kita bisa bertani, yang ini tidak bisa, yang ini bisa berdagang, yang ini nggak bisa, yang ini bisa berjualan, yang ini bisa mengajar, yang ini bisa administrasi, yang ini bisa komputer, yang ini bisa jadi pilot, jadi sopir, dan sebagainya. Wa wahabal anbiya war rusul. Anbiya war rusul al-kafa'ah al-'aliyah li qiyadatin nas. Allah pun, sebagaimana Allah itu memberikan setiap manusia itu kelebihan masing-masing, maka Allah pun memberikan para nabi keistimewaan. Apa keistimewaan para nabi dan rasul? Yaitu al-kafa'ah al-'aliyah li qiyadatin nas. Kemampuan yang sangat luar biasa untuk memimpin manusia. Karena yang dijadikan sebagai objek para nabi adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi umat manusia. Dan ini bukan persoalan yang sederhana. Memberikan satu hidayah kepada satu orang saja tidak gampang, apalagi manusia yang memang turun-temurun mereka itu percaya dengan nenek moyang, percaya dengan sihir, percaya dengan dukun, percaya dengan santet, percaya dengan yang hal-hal mistis. Nah, untuk merubah mindset mereka supaya mereka itu ke jalan Allah itu bukan perkara mudah. Bagi kita yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang masyarakatnya itu masih percaya dengan hal-hal mistis, sangat kerasa bagaimana susahnya merubah pemikiran manusia yang sangat mistis itu, yang sangat kolot itu. Maka para rasul itu diberi mawahib, diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk memimpin mereka. Maka ketika kita lihat kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, orang Mekah pun sama, mereka percaya dengan berhala, percaya dengan dukun, percaya dengan mistis, percaya dengan sihir. Sebenarnya kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad dan saat ini yang kita hadapi itu sudah tak jauh-jauh beda sesungguhnya. Karena yang membedakan itu kan hal-hal materi. Materi itu maksudnya adalah gedung tinggi, zaman dulu mungkin enggak, sekarang ada pesawat, dulu enggak, sekarang ada mobil, dulu enggak, sekarang ada HP, dulu enggak. Tapi ada sifat-sifat manusia itu yang sama. Manusia itu cinta dunia, manusia itu kadang mistis, manusia itu tidak percaya Tuhan, manusia. Nah, sifat-sifat ini tidak berubah antar sama. Dari dulu sampai sekarang itu sama. Tapi materi itu yang membedakan. Maka para rasul itu sungguhnya yang dituju adalah hati, perasaan, keimanan. Karena ketika di dalam hati manusia itu yang dirubah, maka hal yang berada di luar yang sifat materi itu akan berubah. Tapi kalau jiwanya itu tidak berubah, jiwanya itu sesat, maka implikasinya di luarnya akan sesat semuanya.
Maka kalau kita lihat di barat seumpama, karena di dalam hati mereka itu pemikiran-pemikiran yang masuk dalam otak mereka itu adalah pemikiran-pemikiran materialistik, pemikiran-pemikiran yang hanya percaya pada benda-benda, maka yang ada di tataran praktis pun adalah benda-benda aja yang mereka percaya. Maka yang dicari adalah harta kekayaan meskipun harus menghancurkan negara lain seperti Irak hancur, jutaan manusia mati, anak-anak kecil mati. Bagi mereka itu hal yang biasa saja gitu. Karena hidup bagi mereka kan cuma di dunia. Ya di dunia kesempatan bagi mereka untuk digunakan mencari kebahagiaan semaksimal mungkin. Karena setelah mati udah selesai urusan kan seperti itu. Itu keyakinan itu akhirnya muncul teori-teori seperti yang ditulis oleh Huntington itu, Sodam Hadarat kalau bahasa Arabnya itu, benturan peradaban antar peradaban Barat dan peradaban Timur dengan peradaban yang di Amerika Latin, dengan peradaban mana macam-macam, bahkan dengan peradaban Islam terjadi benturan, saling upaya untuk menguasai. Padahal di dalam Islam tidak ada teori-teori seperti yang disampaikan oleh Huntington itu, tidak ada benturan peradaban gitu, istilah itu nggak ada. Yang ada adalah lita'arafu. Jadi antar sama manusia diciptakan itu berbagai bangsa, berbagai suku, itu bukan untuk saling menguasai tetapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Saya sampaikan tadi, manusia itu setiap orang macam-macam, ada yang kemampuannya beda-beda, maka dengan saling kenal mengenal peradaban manusia akan maju. Di barat juga muncul teori seperti yang ditulis oleh Fukuyama, Nihayatut Tarikh, peradaban itu sudah kelar, sudah selesai, sehingga liberalisme itu yang menguasai dunia, sehingga ya macam-macam lah. Maka kejadian kayak di Irak itu menjadi ibroh, pelajaran bagi kita. Kayak di Afghanistan menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana mereka itu hanya karena minyak di Laut Kaspia, hanya karena Afghanistan yang letaknya strategis, mereka kuasai, mereka bantai rakyat Afghanistan. Bagi mereka itu sebenarnya tidak ada masalah. Dia Muslim atau non-Muslim itu nggak masalah. Yang penting bisa dikuasai, kuasai gitu. Kayak dia Australia, suku Aborigin kan, habisin, habis gitu. Di Amerika suku Indian habis ya habis gitu. Jadi yang penting adalah materi. Mohon maaf sebentar ini ternyata baterainya agak habis. Mohon maaf sebentar. Ya. Para jemaah yang berbahagia. Tiba-tiba aja baterainya. Oh ya Ustaz, silakan langsung saja Ustaz. Saya lanjutkan. Ya. Ya, jadi itu paham-paham yang ada di otak. Makanya para rasul itu tujuannya yaitu merubah apa yang ada dalam hati, dalam otak manusia. Baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Sebenarnya terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di otak manusia itu sudah dicontohkan para rasul ya kan. Ketika kita menghadapi Firaun. Firaun itu kan luar biasa sesungguhnya, punya istilahnya itu mempunyai kekuasaan, mempunyai materi yang sangat luar biasa, peradaban yang sangat tinggi di zamannya. Kalau Anda ke Mesir, kemudian ke Luxor, daerah namanya Luxor, itu ya, di sana masih ada bangunan-bangunan sisa Firaun itu. Di mana gunung batu dipahat, dalamnya menjadi sebuah candi yang sangat luar biasa. Ada lubang kecil, di mana lubang itu akan masuk sinar matahari setahun hanya 2 kali, dan di sana itu ada patung Ramses namanya. Akan menyoroti kepala atau wajah daripada patung Ramses itu setahun hanya 2 kali. Tahun pertama saat Ramses lahir, tahun kedua saat Ramses itu naik singgasana menjadi raja Mesir atau menjadi Firaun. Nah, itu kan suatu yang sangat-sangat kalkulasinya bagaimana itu kan sudah bagus lah. Kemudian kalau lihat piramid itu tumpukan batu yang satu batunya itu mungkin lebih dari 500 kilo atau mungkin 800-an kilo per batu. Itu ngangkatnya bagaimana, tinggi 142 meter,
masih kokoh sampai saat ini, tidak hancur, tidak rontok, tidak runtuh, padahal umurnya sudah 7.000 tahun. Nah ini kan luar biasa itu. Sampai sekarang pun orang masih bingung bagaimana Fir'aun bisa membangun seperti itu kan. Tetapi yang namanya kekuatan materi itu ketika hati itu tidak berubah, meskipun sangat maju, tetap saja akhirnya musproh, hilang dengan sendirinya. Nabi Fir'aun yang merasa sebagai Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan itu kan paling tinggi, tetapi dia direndahkan serendah-rendahnya, ditenggelamkan. Kalau tenggelam itu kalau tanah kan masih rata, kalau tenggelam itu lebih rendah daripada tanah itu. Ditenggelamkan atau direndahkan serendah-rendahnya. Itu Raja Fir'aun itu. Dan peradaban manusia itu sungguhnya tidak akan pernah berubah selama hati manusia itu tidak berubah. Peradaban itu muter kayak gitu aja. Fir'aun itu materialistik. Sama zaman sekarang tuh orang materialistik. Bahkan kita itu sampai umat Islam itu kadang terpengaruh dengan paham materialistik itu secara tidak langsung lah, secara tidak sadar itu. Jadi pernikahan itu sesuatu yang sakral sebenarnya ya kan. Tapi ketika ada yang datang kemudian membawa amplop, amplop ini ditulis apa macam-macam ini jadi bisniskan gitu. Aneh itu. Jadi pernikahanmu jadi bisnis, mending lah pernikahan. Tahlilan seumpama. Tahlilan pun di sana tahlilannya amplopnya gede. Tahlilan sampai pakai amplop ya kan. Oh di sana kalau tahlilan tuh makannya enak-enak. Nah, kan jadi sesuatu yang tujuannya itu sebenarnya awalnya itu sakral, awalnya itu untuk doa bersama, berubah menjadi sesuatu yang sifatnya materi, mencari makan. Nah, ini kan sesuatu yang apa istilahnya itu perlu disayangkan gitu. Maka para rasul itu datang untuk merubah itu, memimpin manusia. Jadi memimpin bukan memimpin jasad-jasadnya saja, tetapi sesungguhnya memimpin roh, merubah roh itu. Maka yang terjadi di Mekah itu adalah perubahan revolusi mental yang sesungguhnya. Bayangkan mental orang Arab pada waktu itu yang percaya Tuhan itu adalah materi, Tuhan itu adalah benda, tapi mentalnya dirubah bahwa Tuhan kita itu Allah. Jangan kamu percaya dengan benda-benda itu, jangan mau diperbudak oleh benda. Perbudaklah dengan Allah. Abdun, makanya namanya kan Abdun, Abdullah, hamba Allah, seperti itu. Jadi itu revolusi mental yang sesungguhnya itu menjadikan kita itu tidak diperbudak oleh materi, tetapi diperbudak langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat perubahannya. Ketika orang bangsa Arab waktu itu masih diperbudak oleh materi, di kancah dunia tidak diperhitungkan sama sekali. Di Mekah itu belum pernah ada kerajaan, di Madinah itu belum pernah ada kerajaan, ada peradaban besar, ada sebuah negara besar, itu belum pernah ada. Di Madinah itu ada suku Khazraj, suku Aus, ada orang Yahudi, tapi nggak pernah ada kerajaan itu. Di Mekah pun sama gitu. Tetapi coba bayangkan setelah Nabi Muhammad merubah mental mereka, revolusi mental yang luar biasa. Dua kekaisaran yang sangat besar. Romawi, itu adidaya Amerikanya sekarang lah istilahnya. Persia, itu Rusianya sekarang lah istilahnya. Kan istilahnya kan Persia itu kekuasaannya dari Iran ke timur. Kalau Romawi kan dari Konstantin ke barat, Turki sekarang ya, Turki barat, Eropa semuanya. Jadi blok barat dan blok timur lah kalau istilahnya itu. Sama dulu. Jadi kehidupan itu sebenarnya berputar aja. Sekarang juga ada blok barat, blok timur. Zaman dulu juga zaman kenabian juga ada blok barat dikuasai oleh Romawi, blok timur dikuasai oleh Persia. Dua peradaban besar punya kekuatan militer yang luar biasa. Namun Nabi Muhammad karena mampu merubah mental ini, revolusi mental ini, mampu dalam jangka berapa? 23 tahun. 23 tahun itu sangat singkat untuk ukuran sebuah negara. Di Mekah 10 tahun, merubah revolusi mental yang dirubah mental. Di Madinah mulai menyusun kekuatan, membentuk sebuah negara, membentuk sebuah perjanjian bersama dengan kaum Yahudi, dengan antara suku Aus, suku Khazraj dan sebagainya, membuat sebuah pemerintahan yang rapi, ada menteri, ada apa, macam-macam, militer, segala dan lain sebagainya. Luar biasa, hanya dalam 23 tahun sudah sangat ditakuti oleh Romawi. Sudah sampai ke Suriah, sudah sampai kemana-mana. Pada masa Umar, kerajaan Persia hancur, ya kan? Sementara Romawi semakin lama semakin menyempit kekuasaannya. Mesir, Irak, Mesir, kemudian Suriah dan lain sebagainya yang sebelumnya itu menjadi wilayah daripada Romawi sudah menjadi kekuasaan umat Islam. Bahkan Bani Umayyah
itu sudah sampai ke Andalus. Andalus itu mana? Sampai ke Eropa Barat, Spanyol. Spanyol itu dari dikuasai oleh khilafah Bani Umayyah. Semua daerah Afrika Utara, Mesir, Sudan, Libya, Jazair, Maroko, itu semuanya itu masuk wilayah Bani Umayyah. Padahal sebelumnya waktu di Mekah Madinah, sebelum Nabi Muhammad diutus di sana itu la syai', tidak ada apa-apanya. Tapi revolusi mental yang sesungguhnya itu mampu merubah diri manusia, pandangan hidup, akhirnya mampu menciptakan sebuah tatanan yang sangat luar biasa. Itu bahkan peradaban Islam itu menjadi peradaban yang dijadikan sebagai kiblat peradaban dunia. Maka kalau kita lihat di Prancis pun masih ada beberapa peninggalan-peninggalan Islam yang waktu itu atau dianggap sebagai apa ya? Jadi Islam waktu itu dianggap sebagai kebanggaan. Jadi mereka mencontoh la ilaha illallah, dicontoh, ditempel di dinding mereka karena umat Islam pakai itu gitu kan. Kalau Anda tahu yang namanya wisuda kan pakai toga, pakai pakai baju ya kan, baju wisuda. Itu dari mana itu? Itu tradisi Andalusia. Tradisi daripada universitas-universitas yang ada di Andalusia. Oh, luar biasa itu yang kemudian ditiru oleh Barat, ditiru oleh dunia Islam saat ini. Tapi kita mikirnya itu dari Barat. Oh iya, bukan memang dari Barat, tapi Barat Islam dari Spanyol. Ya. Itu kita jadi kiblat itu. Zaman Ibnu Rus itu orang-orang Eropa itu sering mengutus para muridnya, para mahasiswa kemana? Untuk belajar ke Andalus gitu. Jadi mereka itu bahkan pemikiran Ibnu Rus itu sangat berpengaruh di Eropa sampai muncul gerakan kalau bahasa Arabnya Rusdiyah, para pengikut atau para pengagum Ibnu Rus. Maka pada abad ke-14 Masehi, 1400-an, 1500-an, filsafat yang berkembang di Eropa adalah filsafat yang berusaha untuk menggabungkan antara agama, dialog antara agama dan akal. Karena itu yang diusung oleh Ibnu Rus. Seperti Agustin, ya kan, terus banyaklah para filsuf Eropa pada masa itu, pas ciri-cirinya diantaranya adalah dialog antara akal dan wahyu, dan itu pengaruh daripada Ibnu Rus. Itu ketika revolusi mental itu, kenabian itu bisa merubah mental manusia, maka semuanya akan berubah dan terjadi kepemimpinan dunia. Umat Islam menjadi pemimpin dunia. Tetapi ketika kita itu sekarang lemah pada diri mental kita, sehingga yang muncul ada rasa subordinat, rasa kita itu minder dengan peradaban Barat, apapun yang dari Barat itu bagus. Orang Barat pakai jin, kita pakai jin, ya kan, semuanya orang lemah. Orang Barat pakai apa? Rambutnya panjang, kita rambutnya panjang, ya kan. Orang Barat pakai akhirnya ikut-ikutan. Padahal kalau Anda tahu, yang namanya pernikahan itu, kalau orang nikah di Barat, perempuannya itu kan pakai bajunya putih panjang gitu kan, putih panjang, terus ada semacam kerudung. Itu aslinya itu tradisi Arab. Sampai sekarang tuh orang kayak gitu. Karena kalau Anda lihat, ya namanya peradaban Barat itu peradaban asli Barat itu tidak mengenal rok yang seperti itu. Jadi rok yang seperti itu peradaban Islam. Itu mereka pakai sampai sekarang. Kalau di gereja-gereja itu masih pakai kayak gitu kalau pernikahan. Lihat aja, baju putih, ya kan, gaun sampai panjang, gitu kan. Nah itu tradisi Arab itu. Nah itu sampai sekarang juga masih dipakai kan. Nah itu kita nggak tahu. Jadi orang yang kalah itu cenderung akan mengikuti yang menang, kata Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya. Jadi sekarang sama, karena posisi kita kalah, posisi kita di bawah, di belakang gerbong peradaban, apapun yang di depan ya kita ikuti. Termasuk dalam sisi politik, dulu tahun 70-an itu yang berkembang tentang sosialisme, sehingga muncul buku-buku politik tentang sosialis, Islam dan sosialis, gitu kan. Apalagi kemudian negara-negara Islam pada waktu itu kebanyakannya, negara Islam terbelah menjadi dua, blok Barat dan blok Timur waktu itu juga kan. Nah, negara-negara yang cenderung ikut ke blok Timur, kayak semacam Mesir, Indonesia itu sebenarnya non blok aslinya ya, aslinya itu non blok, tetapi secara praktis, secara realita itu cenderung kepada blok Timur, maka Soekarno itu lebih cenderung kepada Rusia, Uni Soviet lah, cenderung kepada Uni Soviet.
maka komunis berkembang dan dibiarkan karena memang cenderungnya ke sana. Senjata-senjata yang didapat ya dari sana, termasuk Mesir, senjata-senjata yang dapat dari sana daripada Ittihad Uni Soviet. Maka secara pemikiran pun sama. Yang dikembangkan adalah komunis dan sosialis. Karena muncul buku-buku tentang Islam dan sosialis, Islam dan sosialis. Tidak disangka tahun 1989 komunis mengalami keruntuhan. Yang berkembang saat ini adalah demokrasi liberal. Maka muncul sekarang itu buku-buku judulnya Islam dan Demokrasi. Islam dan Demokrasi. Saya katakan kita itu ngikut aja. Nanti kalau demokrasi runtuh muncul sistem baru, fasis semuanya. Muncul Islam dan fasis. Nah, saya katakan kita itu nggak punya konsep. Padahal kalau kita membuka buku-buku politik Islam klasik itu banyak sekali buku tentang politik Islam. Al-Ahkam As-Sultaniyah itu punya Mawardi itu sangat luar biasa dan sering dikaji ya kan. Ada juga Al-Ahkam Sultaniyah juga punya Abu Farah Al-Hambali kalau nggak salah. Ada juga Hiyatul Umam punya Imam Haramain. Ada Siyasah Syariah punya Ibnu Taimiyah. Ada Turuqul Hukumiyah punya Ibnu Qayyim. Ada Muqaddimah Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab politik yang dapat dikembangkan disesuaikan dengan realitas kontemporer. Tetapi karena kita menjadi bangsa yang subordinat, ya kan, yang kerjaannya itu melihat Barat maju, ya kita ngikut. Akhirnya ngikut aja. Termasuk dalam teori-teori politik, teori-teori ekonomi. Ekonomi pun ya alhamdulillah sekarang teori-teori ekonomi sudah banyak kembali kepada kitab kuning teori ekonomi Islam ya kan. Tapi sebelum sebelum ini yang berkembang ya sosialis ataupun liberal ya kan. Tapi ekonomi Islam agak terpinggirkan. Tapi sekarang sudah bangkit lah. Ya pelan-pelan lah ekonomi Islam. Mudah-mudahan nanti juga tentang politik Islam, nanti tentang ilmu-ilmu yang lain bisa berkembang sesuai dengan pandangan Islam. Wa hidayatuhum ila siratal mustaqim. Jadi diantaranya tugas para rasul adalah memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang lurus. Itu tujuan daripada para rasul. Maka semua rasul itu sebenarnya punya tugas sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tugasnya sama. Syariatnya itu satu, la ilaha illallah. Satu aja, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini revolusi mental yang digaungkan oleh para nabi yaitu la ilaha illallah. Titik. Nah, adapun syariatnya, nah ini baru syariatnya beda-beda. Tergantung kondisi, tergantung macam-macam lah. Itu kalau syariat itu kan tauqifi. Tauqifi itu ya maksudnya itu dari Allah, maka kita hanya mengikuti. Ada syariat-syariat yang dulu itu ada, kemudian zaman sekarang kemudian atau zaman Nabi Muhammad telah dimansuh. Mansuh itu dihapus. Semacam apa? Semacam kalau Nabi Adam waktu itu ketika diciptakan kemudian diajari wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ya kan, diajari semua ilmu pengetahuan. Semua aradhum alal malaikah, kemudian malaikat, kemudian jin, iblis ya waktu itu dikumpulkan untuk ditanya ini apa, ini apa, ini apa. Ternyata jin nggak bisa jawab, malaikat nggak bisa jawab, Nabi Adam bisa jawab karena punya ilmu yang tinggi itu. Maka mereka semua disuruh hormat kepada Nabi Adam. Hormatnya gimana? Diperintahkan untuk sujud. Jadi hormatnya itu sujud. Nah ini syariat sujud menghormati manusia dan sujud itu ada sejak zaman Nabi Adam sampai bahkan pada masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun masih. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir, tahu itu adalah Nabi Yusuf, mereka semua sujud menghormati Nabi Yusuf. Tetapi syariat Nabi Muhammad, kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bersujud kepada manusia. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat-syariat kecil. Contoh lain, semisal terkait dengan saham. Saham itu gaji. Bani Israil itu kalau gaji itu nggak boleh dimakan, haram. Tapi bagi kita halal, nggak apa-apa. Daging itu gajinya dimakan nggak apa-apa. Yang diharamkan cuman darahnya diharamkan. Bahkan tulang pun kalau mau direbus membuat bakso kan pakai tulang, rebusan tulang itu kan lebih enak, lebih sedap ya kan. Nah, tapi kalau Bani Israil ada gajinya aja udah nggak boleh. Itu contoh lain ya. Jadi ada beberapa syariat-syariat yang ada di Bani Israil boleh
kita nggak boleh. Zaman Nabi Adam nikah sesama saudara boleh. Nah, ya kan orangnya cuma Nabi Adam sama Hawa sama anak-anaknya doang. Ini mau nikah sama siapa lagi kan? Nikah sama saudara boleh. Sama sekarang zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Jadi yang berbeda itu terkait dengan syariat. Adapun tauhid la ilaha illallah sama. Yang kedua selain tauhid yang sama adalah akhlak. Karena semua agama yang dibawa para rasul itu sama. Membawa akidah la ilaha illallah, syariat. Nah, syariat ini nanti akan sangat tergantung, bisa berubah ya kan. Dan akhlak. Yang tidak berubah itu dua. Akidah dan akhlak. Semua akhlak itu apa sih? Akhlak itu sifatnya universal. Akhlak itu sifatnya universal. Jadi bahkan orang-orang yang primitif pun, yang tidak pernah mengenal Nabi pun, mereka mempunyai standar akhlak. Jadi seumpama mencuri, seumpamanya, yang entah agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, bahkan orang yang nggak beragama pun, ditanya mencuri itu baik nggak? Semua akan mengatakan tidak baik. Karena akhlak itu terkait dengan fitrah manusia, terkait dengan apa yang ada di dalam hati manusia, yang paling dalam. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kok ragu-ragu ini baik atau enggak, tanya kepada diri kita. Kalau kita itu mengatakan hati kecil kita, ini haram ini, ini enggak baik, itu hati enggak baik. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan yang ragu-ragu. Tak mayuribuk ilama la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, cari suatu hal yang lain yang tidak ragu-ragu. Ini akhlak. Jadi akhlak itu tidak berubah. Maka di dalam ilmu kalam itu sering ada dua pendapat terkait akhlak itu. Orang yang belum pernah menerima wahyu seperti orang-orang yang tinggal di pedalaman, apakah kelak mereka juga akan mendapatkan hisab atau enggak? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, selama mereka punya akal, mereka bisa berpikir baik dan buruk, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka mereka kelak akan dihisab. Kalau dengan akalnya itu, maaf ini menurut Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, selama dia itu punya akal, bisa membedakan baik buruk, maka kelak akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, akan masuk ke pengadilan Tuhan. Nah, akan ditanya sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, selama dia itu belum menerima wahyu atau menerima informasi tentang wahyu, maka dia tidak akan masuk atau tidak akan ditanya di pengadilan Tuhan kelak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan bahwasanya kita tidak akan pernah mengazab, menyiksa orang-orang yang dia itu memang belum pernah menerima risalah kenabian. Lidzalika imtazu bi sifatin fiya jami'al khair. Oleh karena itu para nabi para rasul itu, karena dia itu tugasnya itu hidayatun nas, memberikan petunjuk kepada umat manusia, maka dia memiliki sifat-sifat yang baik semuanya. Tidak ada nabi yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Dan kita bisa mencontoh mereka. Bahkan bukan hanya para nabi, Rasulullah SAW juga mampu mencetak generasi yang sangat luar biasa, yang kita pun diperintahkan untuk mencontoh mereka. Bahkan ketika kita melihat, mengambil, merem siapa saja dari mereka, pasti akan memberikan petunjuk. Siapa itu? Mereka adalah para sahabat. Maka Rasul mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat itu bagaikan bintang. Bi ayyihimah tadaitum ihtadaitum. Siapapun yang engkau itu ambil, satu aja sahabat, siapapun merem, Abu Bakar, Umar, Utsman, pasti akan memberikan petunjuk. Pasti mereka itu punya teladan yang sangat baik. Nah itu jadi luar biasa. Para Nabi Muhammad itu mampu mencetak generasi yang sangat luar biasa. Bisifatin fiha jamil khair. Ba'idah anin naqais. Jadi para rasul, para nabi itu tidak ada kekurangan. Tapi semua sifat-sifatnya itu pasti baik. Allati la taliqu bihim. Enggak ada nabi itu yang punya sifat yang tidak layak. Maka enggak ada kok nabi mencuri. Baik sebelum menjadi nabi atau setelah. Nabi Muhammad itu meskipun orang jahiliyah, orang Arab sudah pada menyembah berhala, sejak lahir Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Bahkan ketika lahir oleh kakeknya langsung dibawa apa? Ke Ka'bah. Ngapain? Bukan menyembah berhala di Ka'bah, bukan. Dibawa tawaf oleh kakeknya. Fal wajibu fi hakim arba' sifat, sehingga punya nabi itu punya sifat 4 yang itu pasti ada di dalam diri para nabi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan
mendatang. Wallahu taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Mas Rajib. Jika tidak ada, langsung kita buka forum pertanyaan. Silakan jika ada yang tidak bertanya. Oke, baik Ustaz. Kayaknya moderatornya lagi apa? Mungkin internetnya turun ya Ustaz. Yeah. Baik, bagi jamaah, bila ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand langsung, atau bisa diketik di sini. Ini sedikit ada yang tanya ini langsung Ustadz. Tadi tentang Rasul, nabi-nabi ya. Jadi kita kan juga disuruh percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat gitu kan, Injil, Zabur dan lain-lain. Apakah pertanyaan di sini, apakah kita perlu juga mengamalkan kitab-kitab tersebut plus dengan Al-Quran? Itu Ustaz, ada pertanyaan itu. Bagaimana itu Ustaz? Untuk kita sekarang kita hanya beriman. Adapun yang ada di dalamnya itu sudah mendapatkan telah banyak terjadi perubahan. Maka udah mansuh. Jadi ketika kita ada Quran, ya udah kita menggunakan Quran saja. Dulu pernah Umar itu memegang Taurat. Memegang Taurat, ya sekedar untuk tahu lah, baca-baca lah. Nabi Muhammad tahu, langsung dimarahin. Ngapain memegang Taurat? Kita ada Quran, udah tinggalin Taurat. Baca Al-Quran. Karena apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ada semua. Yang benar ya, Taurat sama Injil yang belum dirubah. Itu ada semua. Bahkan Taurat Injil sekarang pun yang meskipun sudah banyak perubahan, tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah gitu. Terkait seperti halnya ciri-ciri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akan datang dari mana, dan sebagainya itu masih ada di Taurat dan Injil sampai sekarang dan itu tidak bisa dirubah. Tapi selama sudah ada Al-Quran, maka Taurat Injil itu sudah mansuh, sudah terhapus. Adapun ajaran-ajarannya sudah masuk di dalam ajaran Al-Quran. Baik nanti ada penambahan atau pengurangan atau ada hal baru atau penyesuaian. Tapi intinya tidak perlu lagi kita kembali ke Taurat, tidak perlu lagi ke Injil, tidak perlu ke Zabur, karena semua ajaran-ajaran itu sudah ada terkandung di dalam Al-Quran dengan penyesuaian ataupun penambahan ataupun dan lain sebagainya, perubahan. Nah, itu tergantung kepada tertentu kepada hak Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menurunkan wahyu. Wallahu a'lam. Baik, berarti mungkin samarinya kitab-kitab sebelumnya itu akhirnya dikompak menjadi Al-Quran gitu Ustaz kali ya. Benar. Nah. Baik lagi. Belum masuk. Mungkin kalau ada pertanyaan lain lagi, silakan. Atau kalau mau berbicara langsung, monggo, silakan. Di raise hand. Ya. Kalau tidak tadi ada pertanyaan via WhatsApp, mungkin agak keluar dari tema, tidak ada masalah. Tadi ada pertanyaan terkait wakaf. Namanya itu tukar guling dan jual beli wakaf. Apakah boleh ya kan? Atau bagaimana itu? Jadi gini, kalau mazhab Syafi'i itu yang namanya wakaf itu benda. Jadi saya wakaf tanah. Tadi tanah itu wakaf. Dan di mazhab Syafi'i
tanah itu tidak boleh, tanah yang diwakafkan tidak boleh, satu, dijual belikan, dua, ditukarkan. Itu nggak boleh di mazhab Syafi'i, karena yang namanya wakaf itu benda wakaf itu sendiri. Adapun mazhab lain seperti Hambali dan Hanafi seumpamanya, terutama Hambali, inti dari wakaf itu bukan benda. Jadi saya wakaf tanah itu, tapi inti wakaf itu bukan tanah itu sendiri, tetapi manfaat dari tanah tersebut. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau wakaf itu terkait dengan benda itu sendiri, maka ketika benda itu sudah lapuk, ya biarkan saja sampai habis. Seumpama wakaf pohon atau wakaf, katakanlah wakaf kuda, kudanya udah tua, udah mau mati, udah selesai. Karena yang diwakafkan benda. Tetapi ketika yang diwakafkan itu, yang maksud dari manfaat ini, maksud dari wakaf itu adalah manfaat, maka ketika kuda sudah tua dan manfaatnya sudah berkurang, boleh dijual. Kemudian uangnya tadi itu dibelikan kuda lain untuk dimanfaatkan. Karena prinsip dari wakaf adalah manfaat. Itu menurut mazhab Hambali. Ini namanya tukar guling. Jadi menukar tanah di sini dengan tanah di sana maunya kan. Kalau tadi jual beli ya, kudanya dijual, dengan hartanya kita bikin kuda baru. Kalau tukar guling mungkin tanah di sini ada tempat saya maunya. Ada orang wakaf di dekat kuburan untuk membangun sekolahan. Tapi kemudian ini nggak strategis ini dekat kuburan. Jauh dari kampung membangun sekolahan, gimana caranya? Akhirnya karena nggak strategis, tanahnya terbengkalai kan. Padahal ada tanah yang bagus di kampung, yang di situ bisa dijadikan untuk sekolahan. Nah, kalau mazhab Hambali bisa si tanah tadi itu saya tukarkan tanah itu, kamu di sini. Nah ini. Tapi kalau Syafi'i nggak bisa. Nggak bisa. Tanah ini, uang wakaf barangnya ini, bukan manfaat. Nah, kan seperti itu namanya tukar guling ataupun jual beli harta wakaf. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga tukar guling dan jual beli harta wakaf tidak dibolehkan kecuali demi kepentingan umum. Seumpama wakaf sini tanah, kemudian mau dibuat jalan tol atau mau dibuat jalan umum. Nah, ini melewatin tanah ini nih. Akhirnya ya bolehlah nanti tanah ini diganti dengan tanah lain karena ini mau dibuat jalan umum. Itu pun persyaratannya pun sangat ketat, harus persetujuan daripada Menteri Agama dan sebagainya. Ini terkait jual beli harta wakaf, seperti yang tadi ada pertanyaan di WhatsApp. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pencerahannya. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Saya coba bacakan. Apa beda Nabi dan Rasul? Karena saat kecil kita sering diajari kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Padahal sepemahaman saya, semua Nabi dan Rasul mendakwakan Islam. Itu pertanyaan Ustaz. Sudah kita bahas sebenarnya dalam pertemuan sebelumnya. Tapi secara umum, menurut paham ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya antara Nabi, ini pun ahli sunnah pun nggak semua ya, nggak istilahnya itu tidak ijma, tapi sebagian besar pendapat ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Rasul itu wajib diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut, risalah kenabian kepada umatnya dengan risalah baru ataupun risalah, pokoknya ini wajib menyampaikan. Nah, sementara Nabi itu silahkan jika tidak menyampaikan, silahkan jika tidak. Dan perbedaan lain adalah Nabi itu sekadar mengcopy paste atau mengikuti Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Tidak ada risalah baru. Tetapi kalau para Rasul itu biasanya membawa risalah baru. Risalah itu terkait dengan fikihnya lah. Fikihnya itu ada pembaruan, atau ada perbaikan seperti itu. Tetapi kalau Nabi tidak. Tetapi menurut Mu'tazilah dan sebagian kecil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi dan Rasul itu sama, tidak ada
bedanya. Karena kadang di dalam Al-Quran juga menggunakan kata Nabi, kadang juga menggunakan kata Rasul. Dua-duanya itu tidak ada bedanya menurut Mu'tazilah dan sebagian kecil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik, ya, insya Allah pencerahan tadi bisa menjawab pertanyaan dari jamaah. Hari ini yang bertanya kayaknya agak sedikit, Ustaz. Silakan. Boleh silakan kalau ada yang mau langsung berbicara. Mungkin bisa bebas ya. Apa kalau memang ada hal di luar materi, di luar kajian, silakan bisa ditanyakan. Ini ada lagi nih Ustadz yang masuk satu. Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan tentang doa iftitah. Yang benar itu apakah memakai ini atau langsung wajah tuh? Seperti itu Ustadz. Itu ada di dalam riwayat Muslim, hadis tersebut, ini wajah dan wajah sama. Silahkan pakai ini juga tidak ada masalah. Itu ada di dalam riwayat Muslim, wajah dan wajah sama. Boleh. Yang kemarin menjadi perdebatan itu yang dari Allah Akbar Kabironya itu, dari Allah Akbar Kabironya. Tapi ternyata itu juga ada riwayat juga itu. Terkait doa iftitah itu banyak riwayat sebenarnya. Itu ada di kitab Imam Syafi'i. Di bagian awal terkait doa iftitah itu banyak sekali riwayat. Dan itu hadis semua. Macam-macam. Bukan hanya ini wajah itu, bukan hanya Allah Maha ini, tapi juga ada riwayat-riwayat lain. Tapi yang terkenal di Indonesia kan dua itu. Dua-duanya boleh dipakai. Silahkan. Dan dua-duanya berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Memang kalau untuk doa iftitah ini banyak yang mau dipakai Ustadz ya. Tapi semua ada riwayat gitu. Ada riwayatnya. Itu bisa dibuka dalam kitab Imam Syafi'i. Nama kitabnya. Itu ada banyak. Dan Imam Syafi'i itu banyak sekali di dalam kitabnya itu menggunakan hadis ya. Beda dengan fikih Syafi'i yang belakangan yang sifatnya itu mukhtasar. Itu biasanya mereka langsung tanpa mencantumkan hadis. Tetapi kalau kitab-kitab Syafi'i yang besar seperti sendiri itu penuh dengan hadis Nabi itu. Bahkan mazhab lain pun sama kayak Muwatta, Imam Malik itu malah hadis semua itu. Kalau kita mau merujuk yang kitab Syafi'i ya, maksudnya mazhab Syafi'i yang juga mencantumkan hadis-hadis dan ada komparasi antar mazhab, itu bisa baca kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab itu punya Imam Nawawi. Itu ada berapa jilid? 22 jilid atau berapa itu? Nah, itu muqaranah, ada perbandingan mazhabnya. Kalau mau ngelihat dari versi mazhab lain, itu Al-Mughni punya Ibnu Qudamah Al-Hambali, mazhabnya Hambali, itu juga banyak, itu berapa jilid itu. Itu juga dicantumkan banyak riwayat dan dikomparasikan dengan mazhab lain. Jadi kalau imam dari mazhab Syafi'i itu ada kitab namanya Majmu', yang itu adalah kitab mazhab Syafi'i yang dikomparasikan dengan mazhab lain. Kalau mazhab Hambali ada kitab Al-Mughni yang itu pendapat-pendapatnya Hambali yang kemudian dikomparasikan dengan mazhab lain. Dan dua kitab itu sangat kuat sekali pengaruhnya dan sangat bagus. Itu bisa dirujuk ke sana lah perbedaan pendapatnya itu. Kalau di Imam Syafi'i hanya sifatnya riwayat-riwayat. Tapi kalau di Al-Majmu' ataupun Al-Mughni itu sudah komparasi, sudah istimbat, sudah lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini selanjutnya ada lagi yang bertanya, ini kepada Mas Arif Mucin ya. Monggo di mute-nya dibuka biar langsung. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Ustaz dari Jawa Timur. Ahlan hadratum. Ya, ahlan bik. Mau tanya, ini kemarin kami ditanya ibu-ibu Aisyah itu terkait
posisi sujudnya seorang wanita. Apakah posisi sujudnya seorang wanita itu sama dengan posisi sujudnya laki-laki atau bagaimana, Ustadz? Syukran atas jawabannya, Ustadz ya. Kalau di madhab Syafi'i, saya lebih ini ternyata itu apa? Bukan gini ya, bukan kayak aduh ini harus dipraktekkan sebentar. Iya. Ini ya apa? Ikunya itu rapat. Ya. Kalau laki-laki kan buka gini. Iya. Perempuan ini itu. Tapi tidak sujudnya tidak gini, tidak kayak anjing tengkurap atau kayak unta, enggak, tetap biasa, cuman ininya aja yang nutup sini. Itu aja. Berarti posisi tangan itu sikunya menutup dadanya, Ustadz ya. Mengapit gitu ya. Mengapit. Oh gitu ya. Dan tidak keterlaluan. Ada yang sampai terlalu itu banget. Terlalu ngapit gitu ya. Gitu. Cukup tutup ini aja, Bas. Oh gitu. Siap. Terima kasih Ustadz Wahyudi, syukran atas jawabannya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lengannya merapat ke ketek. Bahasanya gitu ya. Ini ada yang angkat tangan lagi kayaknya nih. Oh, ada yang angkat tangan lagi. Siapa ya? Belum kelihatan. Nah, ini ada apa? Pertanyaan lagi Ustadznya. Yang dimaksud mengimani Nabi dan Rasul itu bagaimana ya Ustadz? Apa perlu cukup meyakini ada Nabi dan Rasul kalau kita sama sekali tidak tahu namanya atau sejarahnya? Bagaimana mengimaninya Ustadz? Untuk orang awam yang dia itu, yang penting dia percaya kalau Allah itu ngutus para nabi dan para rasul, kita percaya, titik. Itu orang awam. Karena jangan dipaksakan petani yang bahasa Indonesianya aja nggak bisa suruh ngapal Adam, Idris, Nuh, mungkin nggak tahu juga dia gitu. Jadi jangan dipaksa saya itu. Mereka juga Muslim itu. Jadi bukan berarti iman tuh kita harus apal nabinya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, nggak begitu. Yang penting kita percaya Allah itu telah mengutus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan banyak sekali para rasul, para nabi. Titik. Itu aja. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita yang sudah belajar, ya kita harus percaya ada Nabi Adam, kita percaya ada Nabi Nuh, kita percaya ada Nabi Ibrahim, kita percaya ada Nabi Musa, dan kita tidak boleh ingkar salah satu Nabi. Saya nggak mau Nabi Musa, saya nggak mau Nabi Isa, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau orang awam, yang dia masih awam, yang kerjaannya cuma nyangkul ya cukuplah dia percaya kalau Allah itu mengutus para nabi dan para rasul, dan nabi saya adalah Nabi Muhammad, saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Titik. Nah, jadi agama itu mudah kok, jangan dipersulit. Ad-din yusrun. Agama itu mudah kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mungkin kalau di sini Ustadz, jadi kalau kita sama sekali tidak tahu nama atau sejarahnya, bagaimana mengimaninya itu? Ya mungkin ini ya, baca dulu Ustadz ya. Ya silakan, kalau mau mengetahui ya baca-baca. Tapi kalau orang awam itu yang penting percaya itu sudah cukup gitu. Karena kita jangan memberatkan orang awam itu. Tapi kalau kita, ya kita harus bacalah. Sebagai seorang Muslim, masa kita lebih hafal para tokoh-tokoh Barat, lebih hafal cerita Superman atau lebih suka sinetron cinta-cinta yang sekarang itu lagi ngetren itu. Nah, itu lebih senang nonton sinetron atau daripada baca sejarah Nabi, kan sayang itu. Maka kita didik anak-anak kita itu untuk memperkenalkan para nabi, para sejarah para sahabat, itu jauh lebih utama. Downloadin itu film-film kartun itu, film kartun Nabi, film kartun sahabat, itu tugas orang tua itu. Jangan sampai anak itu hafalnya Naruto atau Superman atau Batman atau Shinchan atau ini jangan sampai. Kita punya tokoh kok yang bagus gitu. Kartun banyak sekali sekarang yang produk NCR bagus-bagus. Kemudian yang Nusarara ya kan bagus ya kan. Nadia, Samil Nadia ya kan. Kartun-kartun itu bagus-bagus itu. Kita punya kok. Yang dari Timur Tengah juga banyak. Jadi itu yang kita kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tahu tentang sejarah Nabi kita,
tahu tentang sejarah para sahabat. Jangan ininya enggak, malah kerjaannya nonton Shinchan, Tom Jerry dan lain sebagainya, yang kartun-kartun yang nggak ada etikanya lah. Apalagi kayak Shinchan itu kan nggak jelas itu. Tom Jerry kerjanya pukul-pukulan kelahi, itu kan nggak jelas tuh. Ya, itu mending musyawarah dan sebagainya, yang itu lebih membawa nilai etika, akhlak kepada anak-anak kita. Jadi bisa kita tanamkan sejak dini lah, untuk jangan sampai anak kita lebih kenal kartun-kartun yang tidak jelas dibanding sejarah Nabi dan sahabat kita. Karena banyak di masyarakat kayak gitu. Jadi anak-anak itu sudah banyak yang terkontaminasi dengan malah ingin download sendiri, nyari sendiri. Orang tua itu punya tanggung jawab. Kalau saya sendiri lebih senang kita itu tidak punya televisi. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punya televisi. Televisi itu mengatur kita itu. Diatur, karena kita nggak bisa milih program yang jam segini ini, jadi isinya itu, apalagi televisi Indonesia. Televisi Indonesia itu isinya itu ya sinetron, ya gosip, ya apalah, nggak ngapain gitu kan. Kalau mau nonton bisa diawasi dengan YouTube ya kan, pakai komputer, kasih internet, nah kita yang awasi. Jam kita atur anak-anak kita jam sekian boleh nonton, tapi kalau nontonnya ini. Sebelum nonton ngaji dulu, sebelum ini kita atur. Jadi bisa gitu. Jadi anak-anak kita tidak akan terbawa oleh TV. Kalau enggak, ya ngikut TV aja. Di TV ada program apa, kartun apa, ikut gitu kan. Akhirnya kita lalai. Padahal itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita supaya ketika kalau kita itu menghadap Tuhan, itu kita ditanya, gimana anak-anakmu kok dibiarkan aja nonton Shinchan? Nah, kita ada jawaban itu. Kalau kita enggak, ya saya waktu itu ini ngeles di depan Tuhan kan sudah setengah ada waktunya lagi, sudah terlambat. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya intinya inilah, membaca dulu lah gitu. Jadi biar kenal, daripada kenal kartun ya, membaca sejarah-sejarah Nabi. Ini ada yang raise hand Ustaz nih dari Pak Sodikin. Monggo Pak Sodikin. Di mute-nya dibuka Pak Sodikin. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Syukran. Yang dari Jepang. Salam kenal. Mas Firdaus. Ya, monggo Pak. Pak Ustadz Abdurrahim. Assalamualaikum. Kebetulan saya sekretaris wakaf di PDM Kota Bekasi. Masya Allah. Ini yang lalu itu ada wakaf yang ditukar guling, itu gimana ya? Karena memang tempatnya tidak manfaat, itu gulingnya, tapi kita tambahkan yang lebih bermanfaat. Izin Ustaz. Ya. Jadi secara usul fikih, menurut fikih Hambali tadi saya sampaikan, itu sangat dibolehkan. Bahkan nih lanturnya fikih Hambali. Kalau fikih Syafi'i, apalagi kalau sudah tayin itu ditentukan oleh yang wakaf. Pokoknya tanah ini saya wakafkan untuk sekolahan. Ya udah, itu kita sebagai pengelola wakaf sudah nggak bisa ngontak itu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Harus sekolahan dan nggak bisa dijual, nggak bisa ditukar gulingkan. Udah mati kutu lah istilahnya itu. Karena kalau di mazhab Syafi'i ya barang itu yang diwakafkan. Nah, tapi kalau di Hambali enggak. Karena menurut mazhab Hambali, wakaf itu bukan benda. Wakaf itu manfaat. Meskipun sudah ditayin, sudah ditentukan sama tukang wakafnya, saya mewakafkan harta ini untuk sekolahan. Udah jelas itu. Tapi di lapangan kok kondisinya nggak memungkinkan. Bagi mazhab Hambali, boleh. Jadi maslahat boleh menganulir. Ya. Maslahat boleh menganulir pewakaf. Luar biasa kan? Sehingga tanah tadi, karena yang penting sudah diwakafkan, ya sudah, itu sudah menjadi milik umat untuk kemaslahatan kepentingan umat, maka boleh dijual ataupun dijual nanti hartanya itu dibelikan ke tanah lain atau ditukar gulingkan. Atau ditukar gulingkan itu boleh menurut mazhab Hambali. Masalahnya di Indonesia adalah regulasi. Di Indonesia itu boleh, tapi regulasinya sulit. Salah satu syaratnya apa? Satu, ada ungkapan langsung dari orang yang mewakaf. Saya menyetujui tanah ini ditukar gulingkan. Nah, ini baru boleh. Karena ada persetujuan dari orang yang mewakafkan. Ada izin. Nah, itu yang pertama. Kedua,
Kalau sudah diizin ini, itu sudah bisa dilakukan inilah, bisa ditukar-gulingkan. Tetapi kalau yang izin prinsip yang dari Sohibul Wakaf ini belum ada di Indonesia, itu sulit sekali. Mungkin nggak bisa malah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pewakafnya udah meninggal nih. Mau izin kemana? Kan nggak bisa izin nih. Ahli warisnya. Ahli Nggak ada. warisnya. Kalau udah wakaf itu sudah milik umat. Wakaf itu sudah menjadi milik umat, udah nggak bisa. Nah, maka sulit. Yang pengelola wakaf itu udah mati kutu juga ini. Pak, sementara di undang-undang di Indonesia, tukar guling itu boleh dilakukan kalau untuk kepentingan umum tadi. Jadi namanya untuk jalan, untuk apa, dan sebagainya. Nah, ini, dan kalau kepepet banget itu boleh, tapi izinnya harus sampai menteri. Ini regulasinya panjang. Bisa setahun, 2 tahun nggak kelar-kelar. Maka kalau kami sendiri mengusulkan, secara fikih sebenarnya nggak ada masalah. Tukar guling itu secara fikih tidak ada masalah. Menurut fikih Hambali. Tetapi masalahnya adalah di regulasi. Selama regulasi itu masih seperti ini, kayaknya akan repot gitu, akan sulit. Maka yang kita usulkan mestinya ya perubahan regulasi itu, supaya kita tidak kaku mengikuti mazhab Syafi'i, karena inti daripada wakaf itu adalah maslahat. Selama masih memberikan manfaat, ya kita gunakan gitu. Ada kasus lain, mending nih kasus masjid wakaf itu kan sudah tua. Kemudian ini masjid mau dihancurin nih, tapi di situ ada karpet sudah tua, ada apa barang-barang besi macam-macam, mau kemana ini wakaf semua nih, akan repot nih. Nah, kalau serba salah ini, serba bingung. Kalau menurut Hambali, udah barang-barang tadi itu yang masih bisa dimanfaatkan, bisa dijual, belikan barang baru untuk menambal apa yang ada di masjid. Masjid kurang tua atau kurang speaker, ya udah barang-barang yang udah kita jual rongsokan tadi, belikan aja ke speaker, belikan apa namanya karpet baru, belikan apa, itu boleh menurut mazhab Hambali. Tapi bagaimana mazhab Syafi'i? Nggak bisa ini. Jadi kita juga mati kutu memanfaatkan besi yang udah tua, yang apa kita udah nggak bisa ngapa-apa ini. Nah, itu maka solusinya itu sebenarnya ya diregulasi tadi itu. Harus ada keberanian dari pemerintah untuk merubah regulasi Undang-Undang Wakaf nomor 40 ya, kalau nggak salah 4041 ya, 4041 terkait dengan 41 terkait dengan jual beli harta wakaf itu. Kalau itu sudah bisa berubah, insya Allah lebih banyak lah harta wakaf yang bisa dimanfaatkan. Karena kita orientasinya bukan benda, tetapi manfaat. Jadi orientasi wakaf itu bukan benda, tetapi manfaat. Sesungguhnya wakaf uang itu kan sebenarnya wakaf manfaat. Ya. Karena kita tidak mewakafkan uang sesungguhnya, tetapi uang itu menjadi sarana untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, kan gitu. Nah, ketika uang itu regulasinya boleh, nah, kan wakaf uang kan diperbolehkan itu. Kenapa yang lain kok tidak? Tadi kan tinggal merubah yang lain itu, tinggal keberanian untuk merubah regulasi wakaf yang nomor 41 yang katanya tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan dan lain sebagainya itu. Ketika regulasi berubah, insya Allah kita lebih berusaha lentur lah. Jadi secara fikih sebenarnya tidak ada masalah, cuman memang susahnya di regulasi tersebut yang harus izin dari bawah sampai ke menteri, yang itu akhirnya memberatkan itu. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Monggo Pak Sodikin. Oh ya, terima kasih Mas Firdaus Ustadz. Mudah-mudahan ini didengar oleh PP, banyak wakaf yang terbengkalai di seluruh PCM saya dari kasus satu kota Bekasi aja, kita sangat kesulitan dalam mengurus wakaf karena tidak semua PCM mempunyai dana untuk mengurus wakaf. Untuk PP Muhammadiyah itu kan hartanya banyak di atas, semua kita punya aset kan larinya ke PP untuk bisa lebih turun lagi ke bawah agar wakaf-wakaf ini diselesaikan secara hukum sah dan tidak menunggu ahli warisnya meninggal gitu loh. Jadi kesulitannya di pendanaan dalam rangka mengurus wakaf. Makanya terjadi banyak di daerah-daerah yang wakafnya tidak selesai sampai saat ini. Padahal kita sangat banyak wakaf-wakaf. Kalau di Bekasi, sebentar Ustaz. Pak Sodikin di Bekasinya di mana Pak? Siap, di Kota Bekasi. Oh, di Kota Bekasi. Tapi saya punya teman-teman di luar Kota Bekasi. Jadi kendalanya itu dalam pengurusan wakaf ya. Itu kan perlunya biaya itu. Wakafnya berupa wakaf, hibah atau yang lain mungkin seperti itu.
Apa berupa tanah atau berupa bangunan? Tanah, kebanyakan kan tanah. Kebanyakan tanah. Iya. Iya, iya. Ya, mungkin mudah-mudahan ada perhatian yang lebih turun ke bawah dari PP, berikan ke PDM-PDM yang punya wakaf, apa perlu dibantu dananya atau bagaimana. Tidak semua PCM mempunyai dana untuk mengurus, dan mungkin bisa segera selesai dimanfaatkan, bisa cepat dimanfaatkan. Ya, jadi pemanfaatan harta wakaf itu kalau di Kitab Kuning itu ada beberapa solusi yang ditawarkan. Contoh, ini saya punya tanah. Tanah ini kan tanah wakaf ini kan bisa, mau dikelola tapi nggak punya dana. Bisa dengan cara sistem bagi hasil. Umpamanya kalau di pertanian, udah kita tanam apa, siapa yang punya dana silahkan tanam di tanah wakaf. Hasilnya separuh, umpamanya nih, separuh untuk yang ngelola itu, separuh lagi itu menjadi harta wakaf, hasil dari wakaf. Itu boleh. Umpamanya ada orang punya dana lagi, nah ini bagus nih tanah nih, saya buatkan ini aja, saya buat kos-kosan atau saya buat hotel, ya kan? Udah silakan bangun hotel di tanah wakaf, asal ininya jelas ya akadnya. Itu dibolehkan. Nah nanti hasilnya bagi dua, hasil keuntungannya separuh untuk orang yang punya modal pengelola itu, separuh hasilnya lagi untuk sebagai harta wakaf, hasil wakaf untuk umat. Itu boleh. Jadi tidak semata-mata kemudian harta wakaf itu dimanfaatkan, kemudian harus semuanya wakaf itu tidak. Tetapi bisa di model bisnis seperti itu, baik mudoroba, musyarakah, atau lainnya. Siapa yang punya dana, siapa yang punya apa, silakan kelola. Ini kita punya tanah, kita punya aset, nanti bagi hasil sistemnya. Tapi akad di awal harus jelas. Nanti siapa namanya yang punya hasil wakaf berapa, yang punya modal berapa. Itu secara fikih dibolehkan. Ya, maksud saya dari pimpinan Pusat Muhammadiyah agar turun membereskan ya, atau bantulah, atau katakan dikasihlah training para majelis wakaf seluruh Indonesia dikumpulin, atau masukan-masukan yang mempermudah untuk mengurus itu. Mungkin Pak Ustadz barangkali ada dari orang PP mendengar. Nah, insya Allah ke depan lebih lebih baik lagi, karena ini perlu perhatian dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sangat banyak sekali wakaf-wakaf kita yang terbengkalai, terlantar, dan kita takutnya nanti ditanya Allah, kamu dikasih wakaf kok nggak dimanfaatin, atau karena tempatnya jauh dan lain sebagainya. Dan surat-suratnya itu termasuk masih. Terima kasih Pak Sodikin. Mungkin bisa diinventaris ya. Mungkin bisa diinventaris ada berapa banyak, gitu kan? Nanti bisa kita koneksikan ya ke PP mungkin. Benar. Iya, siap. Bisa diinventaris. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Wa'alaikum. Ya, satu lagi saya tambahkan. Terkait tanah wakaf itu sering sekali terjadi konflik ketika yang mewakafkan itu meninggal. Maka ketika dia wakaf, secepatnya untuk diurus akte wakafnya, secepatnya. Karena saya pikir nggak sulit-sulit amat. Karena ketika akte wakaf itu tidak ada sama kita, nanti ahli waris meninggal, wah itu akan rebutan, kita akan repot. Banyak kasus sudah jadi, bahkan ada yang sudah bangunan masjid. Betul. Itu diperebutkan ahli waris, ini kan repot gitu. Maka jangan hanya ini saya wakafkan, oke, kita main percaya. Enggak, zaman sekarang enggak kayak gitu. Enggak, jangan model asal percaya. Bahkan zaman Rasul, dalam Al-Quran sendiri, terkait jual beli aja, satu surat, satu ayat sendiri, satu halaman penuh, ya kan? Harus ada saksi, 2 orang. Kalau udah piutang itu, utang piutang itu, harus ada yang ditulis dan sebagainya, supaya regulasinya itu jelas. Dalam surat Al-Baqarah itu kan, supaya regulasinya itu jelas gitu. Sama, wakaf pun sama. Jadi ketika ada harta yang diwakafkan, secepatnya diurus akta wakafnya ini. Karena jika keburu orang yang meninggal, ini akan repot ketika terjadi konflik. Dan itu sudah sangat sering sekali terjadi. Kemarin sempat ada di daerah mana ya, Temanggung itu di mana, itu yang di WhatsApp saya itu digugat, dia nggak punya bukti. Jadi kalau dibawa ke pengadilan pasti kalah itu. Yeah. Saya bilang ketika ada gugatan, ya, yang di Purwokerto itu rebutan. Seperti rumah sakit Purwokerto. Gitu. Tapi ya itu kan real banget rumah sakit di Purwokerto ya kan. Tapi kalau kita punya ininya, punya akte wakaf dan sebagainya, ayo kita bawa ke
pengadilan, pasti menang gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya dokumen, waduh, susah lah. Maka jangan hanya wakaf itu hanya lisan, disaksikan sekian orang tanpa ada pencatatan. Itu sangat riskan. Segera dicatatkan, bereskan administrasi. Memang butuh si pelatihan-pelatihan dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan regulasi wakaf, terkait pengelolaan wakaf dan sebagainya. Karena banyak di bawah itu ada harta wakaf yang nganggur karena kita tidak pandai mengelola, tidak tahu pengelolaannya, atau mungkin kita butuh cas sebenarnya, butuh ide-ide segar. Kan ada orang-orang yang dari majelis ekonomi juga mungkin tahu, oh di sini tuh cocoknya buat ini, oh di sini cocoknya buat ini ya kan. Mereka kan lebih paham. Kalau orang kampung kan kadang nggak tahu apa, tahunya dapat harta wakaf tapi bingung setelah itu untuk apa kan. Memang butuh adanya pelatihan-pelatihan gitu sehingga wakaf itu lebih bisa produktif lah. Bahkan kita lihat umpamanya di Al-Azhar itu bisa menghidupi berapa sekolah dari TK sampai S3 gratis. Beasiswa untuk orang Indonesia saja setiap tahun 23 miliar untuk Indonesia saja, belum dari negara-negara lain. Belum lagi pengiriman dai ke berbagai negara. Belum lagi macam-macam. Bisa menghidupi, membiayai operasional, menggaji dosen, pegawai dan sebagainya. Dan itu hanya dari wakaf. Itu dari wakaf. Jadi luar biasa. Uangnya bagus ya Ustadz ya. Kalau memang benar-benar dikelola ya. Oh iya. Bahkan kalau kita lihat di zaman klasik, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, itu rata-rata yang namanya sekolahan itu pasti gratis. Sekolahan zaman Islam klasik itu gratis dengan beasiswa penuh. Yang kedua, rumah sakit itu semuanya gratis. Dan semua itu dari wakaf. Kemudian mereka juga bangun namanya apa istilahnya itu? Tempat-tempat untuk orang apa istilah zaman sekarang? Hotel untuk para musafir. Jadi ketika ada orang musafir datang dari Yaman ke Mesir, butuh tempat tinggal, ada tempat tinggal di situ gratis. Terus di depan hotel biasanya dikasih taman untuk rumput. Zaman dulu kan belum ada mobil kan, jadi kan kuda butuh makan ya kan. Makanya kan rumput. Setelah zaman sekarang mungkin hotel kasih tempat parkir, kasih pom bensin istilahnya kan, bensinnya gratis, parkirnya gratis, semuanya gratis. Itu zaman Abbasiyah, zaman Umayyah itu seperti itu. Rumah sakit gratis, sekolahan gratis, dan semua itu dari wakaf. Maka biasanya para sultan, para menteri, para pejabat itu mereka berlomba-lomba mumpung mereka punya posisi ya kan, punya harta, berlomba-lomba untuk wakaf. Jadi kesadaran wakaf itu sangat luar biasa. Di Mesir saja itu sampai ada ungkapan separuh daripada harta Mesir itu milik Al-Azhar berupa tanah wakaf. Sampai seakan-akan seperti itu. Saking besarnya nilai wakaf yang dimiliki oleh Al-Azhar dan semangatnya para sultan, para pemerintah, para menteri, para pejabat Mesir dari zaman sultan dulu untuk berwakaf itu. Memang luar biasa wakaf ini sangat membantu dalam pengembangan peradaban Islam. Kalau di Indonesia bisa seperti itu, memang butuh training itu. Kita kan di Indonesia itu biasanya wakaf itu ya wakaf itu tanah buat masjid, tanah buat sekolahan gitu. Padahal nggak begitu. Ya nama wakaf itu ya produktif, menghasilkan, tanam padi, buat pabrik, buat lembaga-lembaga ini yang buat hotel, buat apa di Mekah itu kalau kita di samping Masjid Haram itu ada hotel gedenya minta ampun tuh, yang loncengnya sampai kelihatan dari berbagai daerah itu, loncengnya tinggi minta ampun, jamnya besar itu wakaf dari Raja Fat kalau nggak salah ya. Dan itu hasilnya itu ya untuk apa namanya untuk pengelolaan Masjid Haram itu luar biasa itu, hotel tapi wakaf. Nah, itu yang harus kita kembangkan sih, wakaf produktif istilahnya kan. Jadi wakaf itu bukan sekedar untuk bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolahan, tapi bisa memberikan manfaat kepada umat lebih banyak lagi. Seperti yang dicontohkan oleh generasi kita, generasi salaf kita, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Utsmaniyah seperti itu. Kita kembangkan harta wakaf untuk diputar lagi, karena memang sebenarnya kalau bisa diputar seperti itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekolah bisa gratis, rumah sakit bisa gratis, bahkan macam-macam bisa gratis hanya dari wakaf. Nah ini maka sebenarnya sayang kalau ada wakaf-wakaf yang kemudian mati atau tidak bisa dikelola. Wallahu a'lam. Insya Allah di Bekasi nih Pak Sodikin. Keren, Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ini kita masih ada 2 pertanyaan nih Ustadz nih. Kita jawab 2 pertanyaan lagi. Nanti
mungkin kita akhiri gitu. Ini pertanyaannya, ketika Nabi Musa diturunkan oleh Allah, kenapa ada juga Nabi Khidir yang tidak mengikuti ajaran Musa, tetapi malah melakukan perbuatan yang nyeleneh, seperti membolongi kapal dan lain-lain? Apakah Nabi yang diturunkan sebelum Rasulullah hanya untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi Khidir mungkin bukan kaumnya Nabi Musa, sehingga tidak mengikuti ajaran Musa? Mohon penjelasan, Ustaz. Yang pertama, memang benar bahwasanya zaman dulu itu Nabi hanya untuk kaumnya saja, untuk bangsanya saja. Yang kedua, zaman dulu itu satu masa itu bisa jadi ada 2-3 Nabi sekaligus. Nabi Musa, ada Nabi Harun. Yang itu istilahnya itu selalu bersama, ya kan? Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim itu ada Nabi Lut. Itu semasa gitu. Cuma tempatnya beda. Jadi seperti itu. Satu masa sekian Nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu biasa gitu. Karena memang bedanya kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi turunkan Nabi, setelah Nabi turunkan Nabi. Bahkan satu masa ada sekian Nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi. Karena nggak ada Nabi, maka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad adalah ulama. Maka al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena memang sudah nggak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad, sudah nggak ada yang akan mengingatkan ini. Tapi para ulama. Makanya ulama itu warathatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para Nabi. Wa inal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman wa inama yurithul ilma. Dan bahwasanya para nabi itu tidak mewarisi dirham, dinar, nggak mewarisi duit, nggak mewarisi harta, tetapi mewarisi ilmu pengetahuan. Adapun Nabi Khidir yang nyeleneh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu ya sesuatu yang Allah maunya begitu, ya kita percaya saja, kita imani saja. Tetapi pelajaran yang ingin kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu harus sabar. Itu syarat mutlak. Orang menuntut ilmu harus sabar. Kalau nyari ilmu nggak sabar, udahlah, nggak akan sukses. Makanya Nabi Musa itu ketika mau belajar kepada Nabi Khidir, syarat mutlak yang diberikan Nabi Khidir dan diulang berkali-kali itu tentang kesabaran. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar, wahai Musa. Kamu tidak akan sabar, wahai Nabi Musa. Berkali-kali diucapkan. Sampai Nabi Musa, saya akan sabar. Saya akan sabar. Sampai 3 kali kan, terakhirnya nggak bisa sabar juga Nabi Musa. Karena memang syarat mutlak seorang penuntut ilmu itu adalah sabar. Yang kedua, seorang penuntut ilmu itu dengan gurunya harus hormat. Nah, jadi menghormati guru. Yang ketiga, seorang santri itu dan gurunya itu ya harus sami'na wa ta'na lah, harus taat. Gurunya minta ini ya kita ada setelahnya itu rasa hormat karena mereka telah memberikan ilmu kepada kita, ya kita mentaati apa yang disampaikan guru. Setelahnya itu seorang dokter merawat pasien, ya namanya pasien ya harus ikut obat ini, jangan ngeyel, dokter saya nggak mau obat ini, saya maunya obat ini, nggak sembuh nanti kan. Nah, jadi memang membawa banyak etika. Dan yang terakhir yang penting juga bahwa di atas langit ada langit setelah itu. Kan ceritanya kan Nabi Musa waktu itu merasa dia paling hebat, paling pintar karena seorang nabi kan. Ternyata enggak gitu. Sana ada nabi juga yang lebih ilmunya lebih tinggi dari Nabi Musa gitu kan. Siapa? Nabi itu suruh belajar. Artinya cintai ilmu. Kita harus belajar. Nabi aja belajar. Nabi Musa saja suruh belajar untuk cari Nabi itu juga nggak gampang. Putar-putar lama sekali nyari semua. Nggak gampang. Intinya orang menuntut ilmu itu nggak gampang. Tapi itu yang nilai yang akan diangkat oleh Islam. Ilmu, pengetahuan. Kenapa kok ilmu? Karena ilmu itu menjadi kunci peradaban dunia. Ilmu itu kunci peradaban. Ketika suatu negara itu secara ilmu pengetahuan berkembang, maju, pasti dia akan menguasai peradaban dunia. Maka sejak Nabi Adam, Nabi yang pertama kali turun ke dunia, atau manusia pertama, yang dikasih itu bukan duit, tapi wa'allama Adamal asma. Allah kasih ilmu. Karena ilmu itu akan merubah dunia. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, ayat yang pertama kali turun, bukan hukum, bukan macam-macam. Iqra, ilmu. Jadi ini menunjukkan memang kita itu seorang umat Islam itu harus cinta ilmu gitu. Tapi sayangnya dunia Islam rata-rata 60%, 50% dunia Islam buta huruf. Kok bisa? Yang paling banyak dokternya itu mana di negara dunia ini? Israel.
Israel yang paling banyak profesor, paling banyak dokter. Kok bisa? Padahal dalam ajaran kita ada cerita Nabi Khidir yang bagaimana perjuangannya, Nabi Musa yang bagaimana perjuangannya mencari ilmu, kasih sampai ke sana kemari, sampai suruh sabar, sampai apa semacam-macam, sampai etika, cara etikanya seorang murid dengan guru aja sampai disebutkan dalam Al-Quran. Etika murid dengan guru sampai disebutkan dalam Al-Quran. Saking pentingnya ilmu, saking pentingnya etika, ya kan? Nah, ini luar biasa. Jadi itu kisah yang kita petik ya. Jadi bukan Mbak, kita tidak memahami kisah Nabi Musa dengan Nabi dengan Nabi Khidir itu yang nyelenehnya itu bukan, tetapi substansi dari kisah itu, bahwa ilmu pengetahuan harus dicari semaksimal mungkin, bahwa ilmu pengetahuan itu butuh kesabaran, bahwa kita itu butuh etika, punya akhlak terhadap guru-guru kita. Itu karena ilmu menjadi kunci terhadap perkembangan peradaban dunia. Tanpa ilmu habis. Maka Nabi Muhammad pun ketika perang Badar, tawarannya perang Badar adalah siapa yang bisa mengajari baca tulis, silahkan ajari kepada 10 anak orang Madinah. Setelah itu silahkan bebas, balikkan ke Mekah. Itu tawarannya perang Badar. Karena ilmu itu sangat penting. Jangan sampai kalau Al-Quran sudah sebegini besar mendukung keilmuan, tetapi dunia Islam justru paling mundur dari sisi ilmu pengetahuan ini kan miris. Maka karena saking tingginya ilmu ini, seorang yang sedang belajar kok meninggal, statusnya dia itu jihad fisabilillah, maka dia syahid. Status seorang yang menuntut ilmu kemudian meninggal, dia itu syahid. Dan orang penanya seorang penuntut ilmu, dia nulis, dia ngetik istilahnya kan, itu nilainya sama dengan darah para syuhada, para orang yang pergi ke medan perang, itu sama statusnya. Ini nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, bukan yang nyeleneh bukan, tapi ini substansinya sesungguhnya adalah di sini. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jadi menuntut ilmu harus sabar, tapi cara mengartinya kalau sekolah S1 jangan sampai 8 tahun, nanti alasannya sabar. Itu maksudnya bukan begitu. Ini baik, kita lanjut pertanyaan berikut Ustaz. Ini mungkin klasik pertanyaannya, tapi ini sering dibahas juga. Emang kadang-kadang di kita itu perbedaan antara takdir dan nasib ini Ustaz. Jadi kadang-kadang kita malas berusaha, ini udah takdir saya miskin gitu kan. Atau sudah nasib saya miskin gitu. Atau sudah nasib saya begini, atau sudah takdir saya begini. Itu gimana Ustaz perbedaannya itu? Wa ma asaba min musibatin illa qad kataballahu lak. Bahwasanya setiap musibah, kalau asoba, yusib, mungkin bahasa Indonesianya itu kan istilahnya itu diterjemahkan dengan musibah. Yang ada pada diri manusia itu sesungguhnya telah ditentukan Tuhan. Tapi intinya begini, ada namanya qada. Qada itu ketentuan Allah. Di Lauhul Mahfuz lah, udah tentukan. Kita nggak tahu kan tulisan di sana dituliskan apa, kita nggak tahu. Dan Allah itu mengetahui apa yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kemudian yang kedua takdir, ukuran. Setelahnya takdir, ukuran takdir itu. Ukuran terhadap sesuatu. Artinya saya sekarang ukuran atau rezeki saya hari ini cuma dapat 100.000, ya. Besok mendapat 20.000, itu takdir itu. Tetapi takdir itu terkait dengan sesuatu yang telah terjadi. Kalau belum terjadi, kita nggak tahu takdir itu. Takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Pokok darahu takdiro itu sesuatu yang telah terjadi. Ukurannya yang telah terjadi. Jadi maka yang diperintahkan oleh agama bagi kita bukan memikirkan takdir itu, karena takdir itu sesuatu yang sangat rumit. Ketika Sayyidina Ali ditanya takdir, jawabnya apa? Bahrun amik, itu laut yang sangat dalam itu. Tanya lagi, itu laut yang sangat luas itu. Tanya lagi, itu jawab itu nggak mau jawab, itu rumit. Sesuatu yang nggak usah kita. Artinya apa? Sesuatu yang sudah tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah ketika kita menerima sesuatu, kita yakin. Kita yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kita terima. Ini merupakan ketentuan Allah dan ini pasti yang terbaik bagi kita. Karena ketika kita sudah yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah yang lebih baik, yang terbaik untuk kita, maka kita akan menerima dan sabar. Ketika kita menerima musibah, saudara meninggal, atau kecelakaan, atau apa, ini pasti yang terbaik. Dan pahala orang yang sabar itu, pahalanya unlimited. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas.
Innama yuwaffis sabirina bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk selalu husnudzon dengan Allah. Ana inda husnudzoni abdi bi. Bahwasanya saya itu kata Allah selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kita juga harus berprasangka baik sama Allah. Ketika kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan berprasangka baik kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus berusaha untuk mencari yang terbaik. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita, memberikan sifat memilih kepada kita, ini jalan baik, ini jalan buruk. Maka kita harus mencari jalan yang paling baik. Ketika Umar bin Khattab itu waktu itu ke Suriah kalau nggak salah, dan ada taun, kemudian ada sahabat yang waktu itu bertanya karena Umar kok mau pulang ke Madinah karena ada taun. Ditanya, "Loh, bukannya masuk sana udah takdir, ditakdirkan kita untuk ke sana. Ya, kalau taun ya kena taun udah biarin gitu kan." Maka kata Umar, "Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah." Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Artinya apa? Kita masa depan itu nggak tahu gitu. Ya kita cari yang terbaik. Ketika masuk ke Suriah kemudian di sana ada wabah, ada virus mematikan, ya harus hindari gitu. Makanya dalam hadis dikatakan larilah kamu dari Ta'un itu seperti kamu lari dari kejaran asad, seperti dari kejaran harimau atau singa gitu. Cepatnya. Nah, ini mencari hal yang terbaik. Artinya kita harus memilih sesuatu yang terbaik untuk merancang masa depan kita. Dan kita optimis bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu pasti itu yang terbaik, maka kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu pesimistis. Pesimistis itu dilarang agama. Karena orang yang hidupnya pesimis itu wajahnya muram. Ketika wajahnya muram, sedih. Ketika sedih, energi terkuras. Ketika energi terkuras, kerja apa malas. Tetapi ketika kita optimis, Allah memang telah memberikan yang terbaik kepada saya itu seperti ini, dia akan move on. Ketika ada musibah, dia akan bangkit, akan baik dan akan mencari yang terbaik. Maka hidupnya selalu optimis dan optimis. Maka orang yang optimis itu, insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Maka kalau kita membaca sejarah orang-orang sukses itu, pasti sejarah orang yang hidupnya itu selalu optimis dan jungkir balik, nggak karu-karuan. Yang namanya yang punya sampurna itu semua ya kan, orang sugihnya minta ampun. Dulunya eceran, jual rokok eceran, apa macam-macam kan. Yang kalau kita membaca sejarahnya Pak Sosro, Teh Sosro, itu dulu jual apa bangkrut, jual apa lagi bangkrut, jual akhirnya membuat tehnya itu pakai siliran gitu, nggak efektif, taruh di macam-macam lah, sampai ujung-ujung itu 5 tahun, 10 tahun kemudian akhirnya dia ketemu botol, bersihin botol, wah ini pakainya bagus nih pakai botol, dibersihin, masukkan. Ternyata pas delivery diantar, kok pada tertarik, akhirnya kepikiran ke sana. Buatlah botol teh, botol Sosro yang sekarang akhirnya terkenal. Enggak hanya itu, kita lihat Kentucky, kalau kita beli Kentucky itu, gambar Kentucky itu biasanya ada gambar kakek-kakek tua gitu kan. Kakek tua dengan Kentucky itu. Itu yang punya Kentucky itu yang menciptakan, yang menemukan Kentucky dia itu sudah hidupnya sebelumnya itu udah putus asa, udah apa, macam-macam, sudah mau bunuh diri. Tapi di umur yang ke-81 atau 84 itu, dia bisa menemukan istilahnya itu, meracik Kentucky yang bisa enak, bisa dimakan semua orang gitu kan. Awalnya juga nggak sengaja juga, nyoba-nyoba doang itu. Tapi kok banyak yang suka, akhirnya menjadi perusahaan yang sangat luar biasa, terkenal di seluruh dunia. Dan itu di umur ke-84 kalau nggak salah. Jadi udah kakek-kakek baru bisa sukses dunia lah ya. Sukses dunia itu karena apa? Soal usaha, optimis. Jadi tidak putus asa gitu. Meskipun suksesnya ya umur 84 tahun. Kalau di Indonesia itu ada namanya yang apa tuh namanya? Yang nyanyi sebentar tuh. Yang apa istilah itu? Gendong itu apa ya? Mbah siapa itu yang rambutnya kriwul itu? Pak Surip atau siapa itu? Nah, itu kan iya Mas Surip ya. Dia kan dalam tanda kutip suksesnya dia sudah umur berapa gitu. Lagunya terkenal dia sudah umur berapa gitu kan. Ini adalah inspirasi kita bahwa kita itu ajaran Islam juga seperti itu, bahwa kita itu harus selalu menerima apa yang diberikan Allah kepada kita dengan sifat qanaah dan optimis serta yakin bahwasanya apa yang ada pada diri kita yang menimpa kita itulah yang terbaik buat kita. Mungkin untuk melatih kita agar lebih sabar, mungkin untuk melatih kita biar lebih ulet,
dan lain sebagainya. Yang penting kita selalu berusaha dan berdoa, itu Allah akan masih pahala terus. Selama kita sabar, optimis, itu pahala unlimited itu. Ngalir terus pahala tanpa batas. Itu demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi intinya ikhtiar dulu ya. Jadi karena takdir itu kan future ya. Jadi ikhtiar dulu berkali-kali. Kalau sudah ikhtiar, akhirnya seperti itu baru takdir mungkin itu Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz, singkat aja. Jadi ada pertanyaan lagi. Bedanya wakaf, infak, sedekah sama hibah itu apa Ustaz? Mungkin singkat aja, ini waktu kita maaf sudah terlalu Hibah itu pemberian. Saya memberi anak ini pulpen, itu namanya hibah. Wakaf itu adalah harta benda yang diberikan untuk umat, untuk kemaslahatan orang banyak atau umat. Saya punya tanah sekian, tanah ini saya izinkan, saya kasihkan 2 meter untuk dijadikan jalan. Nah, itu wakaf. Untuk dijadikan masjid, untuk dijadikan sekolahan, untuk bisnis, untuk apa, tapi hasilnya itu tidak untuk saya, tapi untuk umat. Itu namanya wakaf. Infak. Infak itu sesuatu yang dikeluarkan. Saya punya harta, saya keluarkan, itu namanya infak. Ketika saya belanja ke pasar, saya beli sayur yang untuk keluarga, itu namanya saya infakkan. Maka dari infak fisabilillah. Dan infak itu bisa 2 macam. Infak itu, ini saya dengan konsepsi ini ya, konsepsi fikih ya, bukan infak bahasa Indonesia yang sudah maknanya sudah berubah. Infak itu bisa sesuatu yang baik dan buruk. Ketika saya membelanjakan sesuatu, itu namanya infak. Kalau kebaik berarti akan baik, kalau buruk berarti buruk. Semacam saya punya harta, saya gunakan untuk maksiat, beli bir, beli minuman keras, itu saya juga berinfak. Tetapi infaknya itu mengeluarkan dananya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka ini infak yang salah. Tetapi ketika saya mengeluarkan harta ini untuk beli sayuran, beli makanan untuk keluarga saya, itu namanya saya menginfakkan, mengeluarkan harta saya secara benar. Jadi infak itu kalau bahasa aslinya itu adalah harta yang dikeluarkan dari seseorang. Baik harta dikeluarkan untuk jalan kebaikan atau keburukan. Infak, wakaf, sedekah. Sedekah itu harta juga yang dikeluarkan tetapi demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Nah, sedekah itu ada dibagi menjadi sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Zakat itu bagian dari sedekah. Ada sedekah tatawu. Sedekah tatawu itu maunya saya ada orang di jalan, saya kasih makanan. Nah, itu namanya sedekah. Bisa jadi itu sedekah, bisa jadi itu juga bagian dari hibah dan sedekah. Kemudian yang namanya wakaf itu sesungguhnya adalah bagian dari sedekah. Wakaf itu bagian dari, umpamanya saya punya harta, duit 20.000, saya masukkan, ada pembangunan masjid, saya masukkan ke dalam masjid, kotak masjid, gitu. Itu niat saya sedekah. Tetapi pada hakikatnya, meskipun lisan saya tidak meniatkan wakaf, tapi sesungguhnya ini adalah wakaf. Ketika saya, sekali lagi, punya harta 10.000, ada pembangunan masjid, saya masukkan ini ke masjid untuk pembangunan masjid, maka sesungguhnya harta ini wakaf. Meskipun saya niatnya sedekah. Sedekah itu adalah, makanya wakaf itu bahasa lainnya itu adalah sodakotin jariyatin. Nama lain dari wakaf adalah sodakotin jariyatin. Sedekah yang pahalanya itu akan mengalir. Ya, sedekah jariah itu ya wakaf itu. Sedekah jariah adalah wakaf. Jadi bisa dipahami ya. Wakaf, infak, sedekah, hibah, zakat, apa tadi maksud tadi? Wakaf, infak, sedekah. Ya, seperti itulah. Iya, oke. Baik, terima kasih Ustadz. Ini maaf sudah agak terlalu larut. Mungkin bisa ditutup langsung dengan doa oleh Ustadz Wahyudi. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirna ya Allah ya alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba la. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa rahmatan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal afwa 'inda nasab. Allahumma rfa'na ma wal bala wal mihan wa ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita bisa menambah lagi kajian ilmu-ilmu pencerahan dari Ustadz Wahyudi. Baik, sebelum ini kita akhiri, kita sama-sama mengucapkan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin 2 minggu mendatang, insya Allah kita akan berjumpa di waktu yang sama, masih dengan Ustadz Wahyudi Abdul Rahim. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Syukron Ustadz. Afwan. Ya. Izin undur diri. Ya, monggo Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.